Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Puja, dari ketua kelompok ke-6 yang maju ke-5. Di sini saya akan membuka opening untuk rekayasa perangkat lunak 2, yaitu proyek kami tentang chatting dengan menggunakan jaringan LAN. Untuk kelompok kami, di sini saya ada Dias, Dimas Rizky Setiananda, Rahman Nabila, Indah Iksani Putri, Kevin Kasinski, YSKL, dan yang terakhir Randy First Data. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Rahman Nabila. Selanjutnya, untuk batasan masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh Indah Iksani, dan untuk activity diagram akan dijelaskan oleh Dimas Rizky Setiananda, dan untuk penjelasan program akan dijelaskan oleh saudara Randy, dan saya akan menjelaskan tentang cara kerja project. Untuk black box disampaikan oleh YSKL, dan white box akan disampaikan oleh Kevin Kasinski. Hal yang paling mendasar adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, manusia tidak akan bisa berinteraksi satu sama lain dan tidak bisa bersosialisasi. Dari masa ke masa, perkembangan alat komunikasi semakin berkembang. Mulai dari telepon, surat, faxmail, sampai sekarang adalah email yang terhubung langsung dengan internet. Internet banyak diminati karena harganya murah dan mudah digunakan. Salah satu aplikasi komunikasi yang terdapat pada internet adalah chatting. Dengan chatting, kita dapat berbicara dengan siapa saja, kapan saja. Kegiatan chatting menyenangkan karena kita dapat berbicara dengan teman kita yang terhubung jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Saya akan menjelaskan tentang batasan masalah dan tujuan penulisan dari kelompok kami. Yang pertama ialah batasan masalah. Batasan masalah yang kami kaji ada 2 poin. Yang pertama, aplikasi yang dibuat hanya untuk 2 orang pengguna saja. Yang kedua, aplikasi hanya dapat berjalan apabila dalam satu jaringan yang sama, yaitu menggunakan kabel atau menggunakan jaringan WiFi yang sama. Lalu selanjutnya ialah tujuan penulisan dari kelompok kami. Tujuan penulisan dari kelompok kami pun memiliki 2 poin. Yang pertama, membuat aplikasi chatting berbasis desktop dengan jaringan LAN. Yang kedua, untuk memberikan sarana terbaik dalam berkomunikasi. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Dimas Rizky Setiananda, saya dari 4Y13, dan saya di sini akan mempresentasikan mengenai activity diagram dari kelompok kami. Yaitu kita mulai dari mengisi local port pada server, dan selanjutnya kita listen IP, dan pada klien kita harus mengisi server IP. Jika kita tidak mengisikan IP sesuai dengan yang kita masukkan tadi, maka dia akan kembali untuk mengisi server IP hingga benar. Dan jika sudah benar, kita akan mengisi server port pada klien, dan selanjutnya baru kita bisa connect ke server. Nah, di sini kita mulai aplikasinya, yaitu dengan cara mengirimkan pesan ke server. Server akan menerima pesan dari klien, dan selanjutnya kita coba dari server mengirimkan ke klien, terus klien menerima pesan dari server, dan jika percakapan sudah selesai, maka di server kita harus stop listen. Nah, jika server sudah stop listen, maka klien akan disconnect dan exit from client. Begitu, dan lanjutkan dengan exit from server. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi chatting dengan jaringan LAN. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi chatting dengan jaringan LAN ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Randy First Data Renaldi, NPM 5741339. Next, lanjut. Di sini bagaimana caranya untuk membuat aplikasi chatting dengan jaringan LAN ini, apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita harus menginstal softwarenya. Software yang kita install adalah Visual Basic versi 6
Enterprise Edition. Setelah software ini terinstall, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Visual Basic 6.0 Enterprise Edition. Nah, setelah kita buka, kita pilih project yang bertipe yaitu Standard Excel untuk memulai suatu bagaimana cara kita membuat aplikasi chatting dengan jaringan LAN. Kemudian setelah masuk seperti ini, setelah masuk ke dalam tampilan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 ini, kita terlebih dahulu harus memunculkan di dalam toolbar itu adalah WinSock-nya. Seperti ini, kita pilih project, komponen, kemudian kontrol, kita cari di sini ada namanya WinSock. WinSock. Nah, ini adalah Microsoft WinSock Control 6.0. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, bagaimana cara kita membuat from server ini? Yang pertama adalah kita butuh 3 label. Ada label IP address, local port, dan server is closed. Dan kita pakai text box. Kita pakai text box 2, yaitu text box untuk di IP address dan text box untuk di local port. Kemudian kita pakai 5 button. Yang pertama kita pakai button listen, kita pakai button stop, kita pakai button clear chat, kita pakai button escape, dan kita pakai button send. Dan kita pakai list box. Ini adalah list box, dan ini adalah namanya text box. Ya, ini adalah namanya text box. Ini text box. Dan tidak lupa kita pakai WinSock. Nah, kita pakai WinSock di servernya. Setelah selesai untuk membuat tampilan server ini, kita buat juga tampilan untuk di kliennya. Seperti ini, kita buat tampilan di klien, tidak jauh beda dengan di server. Hanya di sini kita pakai button connect sama button disconnect. Yang lain sama, ada clear chat, ada escape, dan ada send. Kita pakai juga label, yaitu kita pakai label cuma 2, yaitu server IP dan server port. Kemudian kita pakai text box dan kita pakai text box juga untuk di server IP dan server port. Nah, yang ini sama aja seperti yang di server, ini pakai list box juga, dan ini kita pakai text box. Dan tidak lupa juga kita kasih namanya WinSock. WinSock sini, dari sini. Nah, ini WinSock. Nah, setelah jadi tampilan yang ada di klien ini, maka kita selesai untuk membuat tampilan untuk di server seperti ini dan untuk tampilan di klien seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sudah terdapat 2 program, yaitu dimana dengan ada server serta klien. Di sini saya memperagakannya dengan satu PC saja, yaitu saya membuka 2 aplikasi, yaitu server serta klien. Di sini pada IP address server sudah terdapat IP yang tertera, di mana kita isikan untuk local port 8080, dan di sini juga pada server IP pada klien itu kita isikan sama dengan halnya IP pada server. Jadi istilahnya klien menggunakan IP server untuk saling terkoneksi. Kenapa di sini IP server tidak bisa diisi manual? Dikarenakan untuk bagian server itu pas di coding dia sudah memiliki local IP.
Jadi apabila satu PC ini server ini terkoneksi atau tersambung oleh kabelan kepada PC lain, maka IP address yang pada server akan menetapkan hal yang sudah lokal IP tersebut. Di sini kita coba untuk pertama kita listen pada server. Selanjutnya kita klik pindah ke klien. Coba kita koneksikan, kita lihat dahulu apakah IP-nya sudah sama dan portnya. Kita coba koneksikan. Nah, apabila sudah terkoneksi kedua hal tersebut, di sini terdapat tulisan success to connect to client, dan pada klien di sini success connect to server. Kita coba kirim pesan kepada klien. Pertama, hi klien, kita send, maka di klien sudah terdapat dari server di sini tulisannya hello client. Dan untuk kita balas, misalkan di sini hi juga server, sini kita coba send kembali, maka di server juga terdapat dari klien tersebut. Di sini untuk saling terkoneksi ya seperti biasa, di sini menggunakan server IP. Untuk di sini ada gunanya clear chat untuk menghapus chat yang ada. Di sini juga untuk exit yaitu untuk keluar dari program ini, dan stop ini untuk memberhentikan koneksi dari klien. Untuk program ini sebenarnya bisa digunakan untuk dua PC, tapi dalam satu jaringan, entah menggunakan satu WiFi atau menggunakan kabelan yang saling terhubung. Jadi tidak hanya dalam satu PC ini aja. Jadi bisa chatting dengan dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2, di mana PC 1 itu sebagai server dan PC 2 sebagai klien, dan tetap sama, di mana klien harus menggunakan IP yang digunakan oleh server. Jika tidak, maka tidak akan bisa terkoneksi. Untuk itu mungkin kelemahan dari program ini hanya dapat menggunakan dua PC, tidak bisa lebih. Dan kelebihannya mungkin ini bisa lebih pribadi. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan proyek ini. Baik, nama saya Heskel Christopherson. Di sini saya akan menjelaskan black box testing dari aplikasi chat yang kelompok kami buat. Baik, ini adalah black box testing dari aplikasi chat yang kelompok kami buat menggunakan metode state transition. Dimulai dari membuka form server. Setelah membuka form server ini, kita dapat membuka form client. Lalu akan muncul dua form, yaitu form server dan form client. Form server ini kita harus mengisikan local port. Dan jika sudah diisi, di form client kita juga harus mengisikan IP server dan port server yang sebelumnya sudah diisikan di dalam form server. IP server dan port server harus sesuai antara form server dan form client. Jika sudah, maka statusnya akan menjadi ready. Setelah dalam status ready, form server dapat melakukan listen, maka akan masuk ke dalam status waiting atau menunggu dari klien melakukan connect. Setelah klien melakukan connect, maka akan terjadi koneksi antara form server dan form client. Nah, jika sudah melakukan koneksi, maka klien dan server dapat mengirimkan pesan, dan pesan itu akan dimunculkan dalam list chat. Dalam list chat dapat melakukan hapus, yaitu menghilangkan chat yang terdapat di dalam list, maka list chatnya akan menjadi kosong. Nah,
Dari list chat ini dapat melakukan exit, klien dapat melakukan exit, maka akan status waiting. Kenapa? Karena server masih tetap melakukan listen atau menunggu klien connect. Aplikasi akan langsung terselesaikan atau keluar jika dalam server melakukan exit, yaitu exit dari waiting, atau dalam status ready pun bisa melakukan exit. Server dapat melakukan exit, maka akan langsung quit. Jika dalam list chat juga klien melakukan exit, maka akan masuk ke dalam status waiting juga, yaitu server melakukan menunggu klien untuk koneksi. Ya, itulah penjelasan black box testing dari aplikasi chat yang kami buat. Terima kasih. Ya, saya Kevin Kasinski. Saya akan menjelaskan tentang white box dari program chat yang telah kelompok saya buat. Sebelum masuk ke situ, jadi pengertian untuk white box testingnya itu sendiri merupakan dia lebih masuk ke detail perancangan secara struktural, jadi dia lebih ke codingannya. Lalu untuk kemudian gimana sih cara kerjanya white box testing itu? Pertama, white box testing itu digunakan ketika si pengguna misalnya telah menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Kemudian si pengguna bilang, wah ini programnya nggak jalan nih. Nah kemudian si pembuatnya itu akan melakukan white box testing, apakah benar bahwa program yang telah dibuat itu tidak bisa digunakan. Lalu kedua, misalnya telah dilakukan pengujian, kemudian aplikasi tersebut sudah berjalan, maka si pembuat juga tetap melakukan white box testing. Kenapa setelah berjalan pun white box testing tetap digunakan atau dilakukan? Karena takutnya atau buruknya aplikasi yang sudah dibuat itu tidak berjalan sesuai kemauan user atau kemampuan si development. Lalu untuk white box testing yang dari aplikasi yang telah kelompok saya buat itu dibuatnya melalui saya menggunakan draw.io, kemudian white box testingnya hanya seperti ini. Kenapa white box testingnya seperti ini? Karena dari diagram activity yang telah ada, dia hanya melakukan secara notasi sequence, hanya ada satu perulangan di sana. Kenapa ada perulangan di sana yang menggunakan while do? Jadi pada saat activity, misalnya kita memberikan nomor pada setiap langkah activity, lalu pada nomor 3 activity tersebut ada notasi di mana si klien memasukkan IP server untuk connect ke si server, jadi bisa melakukan chat sesuai tujuan. Jadi kalau misalnya si klien salah memasukkan IP, maka dia akan mundur ke step berikutnya. Jadi kalau misalnya IP yang dimasukkan salah, jadi dia tidak akan connect ke server dan tidak akan bisa melakukan chatting. Lalu untuk notasi berikutnya, dia tetap sequence, hanya maju-maju ke depan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat ada notasi while do di sini. Jadi pada saat notasi tersebut harus diperhatikan, karena jika si klien salah memasukkan IP, maka
aplikasi ini tidak akan bisa berjalan karena aplikasi di sini itu memerlukan sebuah IP yang sama untuk melakukan chat antara si klien juga dengan si server.